Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqbal dari Elix Indonesia. Ya, jadi udah berapa bulan aja kita nggak nge-review ya? Ada 3 bulan. Yang terakhir itu review yang ini aja, versi VK1060 dan A30 ya. Itu pun setelah penggunaan pakai. Jadi kalau barang baru nih kita udah cukup lama nih kita nggak review baru. Dan ini juga berdasarkan request ya. Jadi 3 episode ke depan ada 3 barang yang mau gue review. Yang pertama gue punya XP Pen Star G430S. Ya, ini dia pertama barangnya yang mau gue review. Oke, nah terus ini. Dan kedua ada 2 barang yang serupa tapi tak sama. Vion H420 ya. Vion H420 ternyata ada 2 versi. Ini by request ini ya. Jadi banyak minta H420 dong bang. Nah, jadi H420 ini ada 2 versi. H420 yang lama dan yang terbaru adalah H420X ya. Range harganya ketiga barang ini nggak jauh beda, sekitar 300 ribuan aja. Ya nggak jauh beda nih 3 barang ini. Nanti di ujung review kita coba adu ya ketiga-tiganya. Di kelas mungil-mungil ini siapa kira-kira terbaik. Tapi yang pasti 3 episode ke depan gue akan bahas 3 barang ini sesuai review kalian. Nah untuk episode hari ini apa dulu yang kita bahas? Bagaimana aja hari ini ya? XP. Oke, hari ini kita akan coba review XP Pen Star G430S ini dulu. Oke, kita lanjut. Nah ini guys ya, Star G430S. Nah ini masih diplastikin ya, masih segel ya. Gue belinya di sini ya, harganya juga terjangkau banget. Tapi dari kotaknya gue berasa ini kecil banget ya. Emang kecil kali isinya ya, kecil banget karena biasanya yang kita review itu segini-segini nih dusnya nih. Ini gue berasa kecil banget ya, kayak dus apa ya, kayak dus Tamiya. Di depannya ada, ini cetakannya agak jelek nih sebenarnya mereka di pabrik ini. Ngeblok-ngebloknya ada kayak Ksatria zaman abad pertengahan. Ya, ada XP Pen Star G430S. Ya, Star G430S. Oke, di bawahnya ada logo XP Pen. Di bawahnya ada XP strip itu apa sih bacanya? Kalau udah bahasa website strip ya. xpstrippen.com. Nah, di sini ada 2 barcode ya. Ini buat Facebook, satu lagi buat kecil amat ini. Oh, ini buat logonya dia nih. Logonya dia, website dia. Kemudian ada support Windows sama Mac ya. Support Windows sama Mac. Tapi nggak disebut Windowsnya Windows apa aja, sama Macnya sampai iOS berapa nggak disebut. Sampai OS berapa nggak disebut ya. Di sini ada harga, barcode harga seperti biasa. Di kanan dan di kanannya ada XP Pen aja. Di kiri ada standar ya. Ada ya logo-logo pabrik lah, istilah-istilah produksi. Nah, di bawahnya gelap kotak hitam kotaknya. Ya, ada gambar XP Pen, kemudian size-nya adalah 130 x 107 x 2 mm. Wow, 2 mm. Kita bilangnya cuma 2 mm berarti. Tipis ya, berarti mungkin sekelas-kelas fake S640, tipis berarti dia ya. Kemudian pennya adalah 8192 levels, usable with both right and left hand. Bisa buat orang kidal juga. Yalah, semua pulpen ya bisa buat orang kidal, nggak ada bedanya. Kemudian advanced battery free stylus, udah battery free ya. 8192 level pressure sensitivity, 4x3 inch. Kemudian ultra thin tuh sangat tipis sekali ya. Design by XP Pen Technology in California. Kayak Mac berarti ya. Apple kan juga kan di dusnya kan, design in Apple in California. Fried chicken, bukan. Manufactured by Hanfon. Oh, Hanfon. Hanfon ini juga merek tablet yang udah lama hilang sebenarnya. Dulu kantor gue pertama kali pakai tuh Hanfon mereknya. Ya, Hanfon ini merek tablet yang udah lama hilang. Hanfon UG Technology Co Limited. Ya, made in China. Ya, made in China. Gimana? Langsung kita buka nih. Gue penasaran juga sih. Ini sudah barang udah datang dari 3-4 hari yang lalu nih. Gue penasaran seberapa yang buka. Oke, langsung kita buka aja. Hari ada duit, bukan dipesenin pisau lipat. Duitnya udah habis baru ingat. Duitnya habis dia malah minta keyboard mechanical. Pas saya mau review keyboard mechanical ya. Reja follower ini udah mulai banyak fansnya lah dia video ini dia. Nih video yang ini nih udah ngelangkain gue nih. 3 bulan terakhir udah ngelewatin video gue nih, video yang ini nih. Ya, ini masih segel ya. Masih segel. Gue penasaran sih bentuknya sebenarnya, kecil banget ini.
Ini dia dalamannya. Ya cukup aman ya, dikasih busa. Nah, XP Pen tuh selalu ngasih kayak stiker kayak gini nih di pertama kali dia. Ya, itu tulisannya adalah ya working time Monday to Friday, kantornya dia. Ya, jam kerjanya kalau ada komplain atau apa, nelfon ada jam kerjanya dia perusahaannya. Walaupun kotaknya kecil, isinya juga cukup lengkap ya. Ya, ini ada satu plastik. Ya, kita buka. Nah, ini ada pennya ya. Seperti biasa nih. Produk Cina tuh kalau ngasih pen banyak banget nih, ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Apa? Ada quick start guide. Ya, buat barang sekecil ini dikasih setebel ini guide-nya. Ya, tapi walaupun pasti dalam bahasa yang berbeda sih. Ya. Ini ada guide-nya segala macam ya, lengkap. Bentar, tadi ada bahasa Indonesia nggak tapi ini? Nggak ada bahasa Indonesia, berarti barang ini kemungkinan besar pure di ekspor. Impor apa ekspor? Impor. Ya. Ini ada kartu garansi, cuman kalau di Indonesia nggak ada kontak ya sebenarnya. Kita mesti cari tahu distributor di Indonesia siapa nih. Oke, ya itu isinya ya. Ada pen, nanti kita bahas satu-satu. Review kali ini, kartu garansi, quick start guide, plastik, busa. Oh iya, tadi ada buku ini. Oh iya nih ya, biasa buat tarik pendek ya. Saya terima nikahnya. Oke, ini dia barangnya nih. Kecil banget ya. Kecil banget, asli kecil banget. Nah, kecil banget deh. Tapi kecil, jujur aja. Tapi ya kita bahas ntar lah ya. Tapi kalau dari first impressionnya sih gue kayaknya yakin barang ini kali ya. Nah ya, ini dia. Gimana? Langsung kita review aja ya, satu-satu. Oke, lanjut. Nah guys, balik lagi. Oke, sekarang kita coba review dulu ya. Tadi pen nip itu ada 8. Jujur aja 8 itu kalau pemakai normal sampai lu punya anak juga rasa gue nggak habis. Ya mungkin papannya yang habis, bukan pennya. Ya ini tuh bisa, karena nggak tahu ya kalau kualitasnya yang lain ya. Kalau gue Wacom aja satu biji itu bisa 2 tahun, 2 sampai 3 tahun. Ya cuman kalau Wacom agak pelit ngasihnya. Dia biasanya kalau nggak 3 biji ngasihnya kalau nggak salah bonusnya. Kalau nggak salah ya, lupa. Ya. Sekarang kita tes dulu pulpennya. Ini dia pulpennya ya. Pulpennya sih jujur aja sama kayak XP Pen yang dulu pernah kita bahas. Feel-nya tuh mendekati Wacom. Ya, XP Pen berapa waktu itu ya bahas ya? Lupa. Decovan ya. XS yang kecil juga ya waktu itu ya. Ya. Feel-nya tuh nah kan. Feel-nya ngedekatin Wacom sebenarnya ya. Kalau dari rasanya. Kenapa? Gue ngerasa tombolnya ini padat. Ya, kliknya tuh nggak cetek-cetek kayak sorry itu saya kayak tablet-tablet Cina lainnya yang di sini tuh kerasa kopong. Nah di sini tuh berasa padat. Coba gue minta Reja ngetes, pencet tombol juga, bener nggak yang gue bilang? Tombolnya berasa padat gitu loh, nggak murahan, nggak ringkih, ya. Jadi bener, bener Reja juga mau validasi yang gue bilang. Nah ini tombol tuh berasa padat dan feel pennya. Bahkan gue bilang agak lebih bagus dari punya One by Wacom. Karena One by Wacom tuh glossy, ya kan pulpennya. Dan ini agak doff. Jadi di tangan tuh lebih nyaman, lebih seret, ya. Nah di tangan tuh lebih seret, gitu. Nah dari feel tombolnya juga, kayak tadi gue bilang, ini lebih padat tombolnya dan berasa lebih mahal. Untuk ukuran 350.000 pen kayak gini sebenarnya bagus deh. Dibanding yang Cina lainnya, gue berasa XP Pen mungkin pulpennya terbaik nih. Karena sudah untuk pulpennya makan lebih bagus daripada punya One by Wacom yang dia pulpennya glossy. Karena kalau doff ini tuh lebih tadi gue bilang lebih nyaman. Ya desainnya juga flat aja rata, ya. Dia membesar di ujung aja sedikit untuk tahanan jempol yang biasa pakai. Nah, ya ini kayak gini. Jujur sih ini nyaman pulpennya. First impression gue pertama kali megang ini nyaman pulpennya. Enak banget dipakai, dipegang. Digigem tuh enak banget, nyaman, serius. Ya. Apa kayaknya lebih besar sedikit dari Wacom ya, gue lupa deh. Wacom gue di rumah lagi.
tapi kurang lebih sama lah. Ya sama ya kayaknya kurang lebih ya. Lebih gede ini sedikit bener ya. Wacom tuh agak kurus ya pulpennya ya. Iya, mahal tapi kurus, mungkin jarang dikasih makan pabriknya. Nah ini agak gede sedikit, bener. Ini pas nih, jujurnya enak banget. Wacom tuh agak kecil. Ini nggak bisa dipakai Wacom. Nggak bisa dipakai, gue tuker. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Ini udah ya, garansi kan segala macam kita nggak usah bahas. Ya sekarang impresi gue ngeliat desain tabletnya. Jujur aja desain tablet gini gue agak apa ya? Pertama kali ngeliat VK ya, V apa VK waktu itu, S640. Sejak pakai itu ngeliat desain tablet gini gue kayak ragu gitu loh. Cuman gue nggak tahu ya, ini kalau dipakai lama kuatnya ya. Cuman kalau dari segi desain, jujur aja nih ada kesan lebih premium. Dia di sininya, ini plastik doang. Ya ini beneran 2 mili loh nih. Ya dia membesar di sini karena mesinnya cuma di sini. Kemudian gue yakin di bawah sini ada medan magnetnya dia, karena memang tablet itu kerja pakai magnet. Ya, dari ini ngirim sensor ke sini, diproses oleh mesinnya, baru dikirim datanya ke laptop. Ya, nah ini 2 mili nih. Dan ini keras, lebih keras daripada S640. Coba, lebih berat daripada S640. Apa coba kita adu lagi ya, S640 ini yang tipis-tipis model ajaib-ajaib ini. Coba deh, gue utang konten deh. Karena 2 kali gue memakai XP tuh bagus. Nah ini oke banget sih sebenarnya desainnya. Gue suka nih desainnya. Bukan disuka, bukan durability kan gue belum dites. Tapi maksudnya first impression gue, satu dia lebih berat, kemudian dia lebih tuh diginin tuh berasa tebel gitu loh. Kalau XP Pen kayaknya Fake itu kan lebih tipis ya, bener ya, agak melewat gitu loh. Nah tapi kabelnya dia jeleknya masih permanen nih ya. Jadi belum yang kalau kayak tablet lain kan udah bisa cabut colok di tabletnya, dia masih permanen ya. Dia masih permanen, tapi di sininya sudah nih, buka USB. Harusnya sih sudah USB 3.0 ya. Karena ini data cepet nih soalnya nih ya. Nah ini udah USB. Autofokusnya kerja kak? Nggak kerja ya? Deketan ya? Berarti mesti ganti kamera kita. Tolonglah yang bisa endorse. Ya, tapi di sini masih permanen. Nah, jelek ya kabel permanen. Kalau rusak di sini, udah tabletnya buang. Kalau lu mau bongkar juga, kayaknya kalau tablet 300 ribuan lu bongkar malas banget, dengan beli baru sih emang. Nah, kalau kabel yang masih colok kan lu bisa ganti kabel charger handphone, kabel data biasa lu beli di toko aksesoris segala macam, lu bisa beli di situ, gitu. Ya. Jadi ini dia nih. Impresi gue pertama kali oke banget. Ya. Coba kita tes gesek. Kasar sih. Terus pennya juga biasa. Enak sih. Nggak terlalu licin, tapi juga nggak terlalu kasar. Tapi saat digesek tuh masih ada suaranya. Sek. Itu artinya kalau di gitu berarti memang dia agak bertekstur. Memang teksturnya nggak bisa diraba pakai ini ya, kulit. Oh, enak banget. Kecil banget loh tapi ini. Lu bayangin lu pakai layar 23 inch dengan kayak gini. Cepet banget itu nanti kursor lu bergerak ya. Kalau laptop mungkin masih oke ya. Cuman kalau pakai layar 23 inch kayaknya. Nah, sebentar, berapa tadi ini? Lupa. 4x3 inch. Wah, kok berapa ya? 6 kali. Oke. Tadi dicek dulu datanya, gue agak lupa soalnya. Tapi benar dugaan gue, ini lebih kecil daripada One Bicom yang biasa gue pakai, ya. Jadi mungkin ini nggak recommended buat teman-teman yang pakai layar komputer di atas 19 inch karena ini kekecilan. Tapi buat laptop, buat mobile, ya, buat kerja ini sih masih oke banget buat teman-teman yang baru belajar, ya. Gitu. Oke, apalagi yang perlu kita bahas? Kayaknya kita langsung tes aja. Oke, kita langsung ke laptop. Oke guys, kita balik lagi. Nah, ini dia ya tabletnya. Gue mau coba install dulu di komputer. Cuman sebelum gue mulai masuk ke laptop nih, gue mau coba review dulu nih ya, dari posisi kabelnya dia dengan
laptop karena posisinya di samping. Ini jujur ini ganggu nih. Buat yang biasa kerja di tangan kanan dan nyamping, ini ganggu. Lu nggak bisa dempet-dempet karena kabelnya tuh. Dia nggak bisa dempet karena takutnya rusak. Kenapa nggak SP bikinnya di atas gitu ya? Nah, cuman tapi kalau buat teman-teman yang kerjanya di bawah begini masih oke lah. Tapi kabelnya juntai di depan lu kan ganggu banget. Enak tuh kabel ngelilingin belakang sebenarnya kalau buat yang udah biasa kerja ya. Tapi kalau gini masih oke lah nih. Nyamping begini, cuman ya tetap aja ganggu sih. Gimana ya enak ini? Nah ini aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kita akan masuk ke laptop. Kok nggak diinstal langsung bisa? Ini nggak diinstal langsung bisa loh. Amazing. Tapi coba bisa kita buka websitenya dulu ya. Mungkin lebih baik ada drivernya. Kita masuk ke XP Pen. Bisa deket mic-nya. Oke, ada xstrippen.com. Kita klik. Kita masuk ke layarnya, websitenya. Nah, kita masuk ke support aja ya. Support drivers download. Ya, drivers download. Oke, udah masuk. Produk kategori. Ini apa sih ini? Star deh. Star series tablet. Oke. Kemudian Star G30S. Berapa? G430S. G430S lagi bikin namanya nggak ngotak, tapi ini nggak ngerti sih mereka ya. Software buat Windows ini Mac semua. Oke, Windows 7, 8, 9, 10. Oke, ini udah bisa buat Windows 11 ya. Windows 7, 8, 9, 10 nih disebutnya nih. Tapi kok ada Windows 9? Nggak ada ya, 9, 8 langsung 10 waktu itu ya. Kayaknya gagal. Kita download ya. Yang paling update nih 7, 8, sudah bisa 11 ya guys. Ini karena banyak yang nanya-nanya, Bang udah bisa Windows 11 belum? Kebanyakan yang dulu-dulu gue review itu di website itu cuma disebutnya 7, 8, 10 atau Windows Stock ya. Jadi gue nggak bisa ngecek dia kompatibel sama Windows 11 karena di iLinks pun nggak ada yang pakai laptop. Kita belum ada yang pakai Windows 11, masih 10 semua gitu ya. Tapi khusus ini XP Pen gue konfirmasi dia di website sudah bisa 7, 8, 9, 10. Nah kalau teman-teman caranya pengen tahu apakah dia ini sambil nunggu download ya, apakah dia bisa Windows 11 atau enggak, masuk aja ke websitenya. Biasanya berkala tuh setiap berapa bulan mereka update software lagi gitu. Masuk ke websitenya. Tukang pempek tuh Moja. Nah biasanya kan lupa kan gue mau ngomong apa. Tukang pempek ya, karena mereka ngikutin perkembangan zamannya gitu loh. Jadi ya langsung ke websitenya. Oke, masuk ke bagian support ya, karena ada support. Nah di situ biasanya ada driver download. Oke guys, ini gue udah mulai masuk ke, udah buka RAR tadi ya. Gue klik softwarenya, dia keluar. To ensure that the driver can be used normally after installation, please close all opened painting software and antivirus software before installation. Jadi kalau mau buka AI, Photoshop segala macam yang buat gambar-gambar tutup, antivirus juga matikan. Ya, oke. I have agreement. Ya, XP Pen, dream, brave, true. Wis, dream, bermimpi, brave, berani, true, jujur, benar. Ya, installing. Keren sih grafis XP Pen. You should restart your computer to make driving properly. Do you want to restart your computer now? Coba gua nggak restart dulu ya. Nanti kita bandingkan. Restart later. Oke. Sekarang gua buka Photoshop. Ini gua gunakan tanpa di restart ya. Langsung kita buka layer baru. Kita coba ngetes brushnya dia. Ya ini tanpa pressure-nya dimatikan semua ya. Tapi ini juga enak sih. Nah ini di sini nggak ada gejala nyangkut nih. Ya, gue tes ke kiri ke kanan nggak ada gejala nyangkut. Nggak ada gejala nyangkut. Oke, sekarang kita coba. Mungkin masih di restart aja buat nyalain Windows-nya, Windows Ink-nya ya. Oke, jadi kalau ini gue restart gue mesti matiin mic semua karena mau connect ke sini. Jadi gue restart dulu ya. Kita ketemu lagi sebentar lagi. Nah ini dia guys,
Ya, udah bisa di restart tadi ya. Ini dia tampilan dari aplikasinya ya. Jadi tadi kalau ya, biasanya memang kejadian waktu itu berapa kali kalau nggak diinstal, dia bisa kerja, cuman apa sih ada yang nggak sempurna lah ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tuh ya, apalagi buatan manusia. All monitor 1020, oke, full screen, set full screen udah, pen tablet ya, full area. Kemudian kita masuk ke pen setting. Nah, Windows Ink-nya udah nyala ya, tuh hardness, right click, eraser, default, aplikasi semuanya nih bisa nih ya. Current pressure, oh bisa bener ya sampai 8, tekan tapi hancur ini lama tekan. Current pressure-nya, jangan kencang-kencang. Oke, proporsinya ini, oke, go close. Kita masuk ke, ini sponsor, tak boleh. Nah, kita masuk pakai brush. Wah ini enak ini. Ini enak ini. Wah asik loh nih. Nggak ada gejala delay. Dan cepat. Berasa juga pressure-nya asik. Nggak bisa sampai tipis banget tuh. Karena ada tablet-tablet Cina yang gue tes kemarin tuh tebel banget, tipis hilang, nggak bisa sama sekali. Ya tapi ini bisa tuh. Ini enak nih, serius. Buat tanda tangan, tuh ya, Reza, tuh bisa. Tuh tipis, bahkan bisa tipis sekali loh guys. Coba kita zoom ya, kita zoom, ya, halus tuh, smooth. Oh, nggak masalah, ya. Oh. Warna putih, ya. Ya, ini benerin aja keyboard aja, nggak kelihatan hurufnya aja. Ya, tapi ini enak, serius. Apa ya? Feel-nya, sensitivity-nya nyaman. Ketika lu tebelin, dia keluar tebel. Ketika lu tipisin dia tipis banget, dia bisa setipis mungkin. Tuh nggak hilang, tipis nih. Ini cuma gue ngambang-ngambang doang nih, gesek tapi gue nggak pakai tenaga tuh, bisa tipis banget. Terputuskah dia? Coba kita lihat. Enggak loh, halus. Tuh ya, halus, nggak ada masalah, nggak ada gejala lag, nggak ada gejala delay, nggak ada gejala putus. Ya, ini sama dengan XP Pen Decovan yang kemarin dites. Ya, makanya gue bilang XP Pen ini kayaknya mungkin karena promosinya lebih banyak kalau kita lihat Huion sama Fake sebenarnya kalau di toko-toko online. XP Pen ini sebenarnya punya apa ya, nilai plus sendiri, cuman kayaknya jarang orang tahu gitu loh. Ya. Kayaknya kalau dari segi ini nih dia oke banget nih, halus tuh. Ya. Tuh enak banget cuy. Tuh ya. Sekarang kita coba tes brush besar buat bikin gradasi-gradasi. Misalnya warna merah, ya tipis-tipis ya. Oh, di brushnya kenceng, brush yang harusnya kita matikan. Ya, tuh, halus deh, enak. Buat lukis ya, buat bikin sketsa nih oke banget ya kayaknya. Ya gue nggak bisa gambar ya, bukan nggak bisa gambar. Kalau gue nggak biasa gambar di tablet kayak begini. Cuman tapi kalau feel gue sih ini oke banget rasanya nih. Ya, ini oke banget, enak. Oke, coba kita tes warna lain. Misalnya warna biru. Enak banget deh. Ya, oke banget deh. Nah, sekarang kita coba tes pen toolnya di Photoshop. Wah, enggak sih, gak ada masalah apa-apa sih. Photoshop enak nih pen toolnya. Ya. Dan pennya pun saat ditekan tuh kayak ada pernya sedikit gitu lah. Jadi empuk. Oke sih nih, ini tablet oke banget sih nih.
gue bisa bilang ini nyaman sih. Mungkin diantara ya gue coba tes lagi nanti kan gue janji ada 2 lagi tuh seri H40 ya, fake Huion. Nah, gue coba lihat nanti apakah benar XP Pen ini adalah sang juara. Nanti coba kita adu ya, teman-teman bisa nonton sendiri. Tapi ini nyaman banget ya, ini nyaman banget. Sekarang coba kita di Illustrator. Oke, ini ada Illustrator, kita coba ngetes. Ada Illustrator, pertama kita coba bikin objek dulu ya, pakai pen tool. Kita pakai warna merah aja. Nggak ada masalah juga sih, oke. Ya, kita geser. Ada gejala-gejala error nggak? Nggak ada gejala nyangkut. Nggak ada gejala nyangkut. Oh, sedikit. Ada sepersekian detik tapi hampir nggak terlalu efek sih. Kita pakai kerja di Photoshop ya, sepersekian detik lah. Berasa, kalau ini pasti berasa tek gitu lah. Nyangkutnya cuma tek gitu, nggak kayak VK kemarin yang gue tes. Tapi ini buat Illustrator sih is okay, nyaman banget ya. Ini pakai brush di Illustrator. Ini sih oke banget ya. Sedikit di kiri Photoshop ada nyangkut di sebelah kiri juga tuh, dikit. Tapi tipis banget, nggak kerasa. Lu bisa ngerasain kalau lu udah biasa banget pakai tablet ya. Mungkin baru yang awal punya dia nggak akan terlalu kerasa banget karena memang ini untuk pemula. Tapi bagi yang biasa, apalagi sudah pakai yang biasa merek-merek atas, itu kerasa. Tapi nggak ganggu, cuma sekedar tek gitu dong lah. Segitulah nyangkutnya, tek sepersekian detik dia ketahannya. Tapi langsung ngejar lagi. Oke. Kita brush pun juga dia tidak ada gejala ini ya, brushnya ya, kejar-kejaran. Coba kita hapus dulu pen toolnya kalau di Photoshop. Gejala kejar-kejaran juga nggak ada. Tuh. Kan ada pennya udah sampai mana. Tuh, dia nggak ada ya. Jadi real time. Real time. Tuh. Sedikit banget ya. Tapi nggak ngaruh, tapi masih hitungannya nyaman. Tuh, jadi nggak kerasa. Ya. Gitu. Apa lagi ya? Udah. Oke, kita kembali ke luar. Nah guys, itu dia tadi ya. Jadi gue bisa bilang ini sih Oxbox nih, Oxbox. Oke banget nih. Dengan harga 300 ribuan, lo bisa dapetin barang-barang, bisa dapetin barang atau tablet yang kualitasnya nyaman ya. Dari berasa tadi gue coba nyaman, papannya nyaman, pressure-nya nyaman ya. Bahkan sensitif sekali, bisa sampai tipis banget ya narik garis dan tanpa gejala putus. Karena ada tablet juga yang dua tipis banget dia putus-putus deh, nyambernya nggak, sensitivity-nya kurang ya. Tapi untuk Star G430S ini kayaknya oke banget nih ya. Ya dan gue nyaman, first impresi gue ngerasain nyobanya tuh nyaman ya, berasa nyaman. Kemudian pennya nyaman, si papannya juga nyaman. Walaupun gue belum tahu untuk umur kekuatannya ini sampai berapa, gue belum tahu gitu ya. Tapi overall ini sih oke banget gitu loh. Ini oke banget. Apa lagi yang bisa kita bahas? Kayaknya itu dulu ya. Nanti ketemu lagi di episode berikutnya, kita nge-review barang-barang yang lain ya, karena gue masih punya 2 Huion bersaudara ya, abang adek. Jadi itu dulu kesimpulannya. Lah ini tablet oke banget ya, first impression gue nyaman. Jadi silakan dibandingkan dengan brand-brand lain lah. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.